Sejak terakhir kali meraih gelar juara Liga Champions Eropa tahun 2012, Chelsea terus ingin mempertahankan kekuatan. Akan tetapi hal itu tidak berjalan mudah. Mereka yang meski sempat dihuni oleh banyak sekali pemain berkelas, masih belum mampu kembali unjuk gigi. Malah ketika Didier Drogba datang dengan Jose Mourinho-nya, The Blues belum mampu tunjukkan jati diri sebagai penguasa Eropa. Mereka sekali lagi tumbang dan bahkan sempat terseok di kompetisi Liga. Setelah beberapa tahun lamanya, Chelsea kedatangan harapan baru dalam diri Frank Lampard. Tepat pada tahun 2019 silam, Lampard yang pada musim sebelumnya menangani Derby County resmi ditunjuk sebagai pelatih Chelsea menggantikan Maurizio Sarri. Berbekal kejeniusan dan darah legenda yang mengalir deras dalam diri Super Frank, Chelsea dan para penggemar merasa sangat optimis. Mereka senang ketika seseorang yang paham betul dengan budaya dan tradisi yang terbentuk di klub resmi duduk di kursi paling penting. Akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak berjalan mudah. Chelsea di musim pertama besutan Lampard kembali gagal meraih gelar juara. Posisi 4 pun jadi prestasi yang dipersembahkan Lampard di akhir gelaran Liga. Catatan itu jelas menjadi yang tidak memuaskan. Sebab pada musim sebelumnya, yakni 2018-2019, Chelsea berada setingkat lebih baik. Frank Lampard dipecat dan digantikan Thomas Tuchel. Berlanjut ke musim 2020-2021, tantangan Lampard jadi kian besar. Para penggemar mulai meragukan racikannya. Rentetan hasil buruk jadi alasan mengapa Lampard terus dipojokkan. Pada akhirnya, setelah baru menjalani 6 bulan kompetisi, klub mengambil langkah tegas. Tepat pada 25 Januari 2021, Frank Lampard resmi kehilangan jabatannya sebagai pelatih Chelsea. Seperti yang sudah disinggung, ex-pemain Manchester City itu terdepak dari kursi pelatih Chelsea setelah rentetan performa buruk yang ditampilkan The Blues. Seperti yang dilaporkan di Athletic, sejak bulan Desember 2020, Chelsea sudah mempertimbangkan untuk mendepak Lampard dan menggantinya dengan Thomas Tuchel. Meski menjalani start apik, Lampard yang juga dikenal sebagai legenda klub itu menuai hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir, khususnya di Liga Inggris. Sejak mengalahkan Leeds di awal Desember 2020, Chelsea hanya meraih 2 kemenangan di Liga Inggris, yakni kontra West Ham dan Fulham. Selain masalah di lapangan, sumber terdekat di Athletic mengatakan bahwa ada polemik dan ketegangan yang terjadi antara Lampard dengan sejumlah pemain, terutama yang jarang dijadikan starter. Tak cuma itu, nama-nama pemain bintang dengan pembelian mahal pun gagal bersinar di bawah asuhan Lampard. Lampard sudah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling untuk membeli Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner, Edouard Mendy, hingga Hakim Ziyech pada bursa transfer musim panas 2020. Namun secara keseluruhan, tak ada satupun yang mampu membuat perbedaan dalam performa Chelsea hingga separuh musim kompetisi berjalan. Oleh karena itu, Lampard dicap gagal mengorbitkan pemain-pemain tersebut dan cenderung bingung harus menempatkan mereka di posisi yang tepat. Sementara itu, pengganti Lampard, Thomas Tuchel, sudah lama diidamkan oleh bos Chelsea, Roman Abramovich. Thomas Tuchel sendiri merupakan pelatih asal Jerman yang sempat menangani Paris Saint-Germain selama 2 musim, sejak menggantikan Unai Emery pada 2018. Prestasi terbarunya sebelum tangani Chelsea adalah membawa PSG jadi runner-up Liga Champions musim 2019-2020. Di guide-nya Tuchel juga berkaitan dengan penolakan dari Ralf Rangnick.
yang sebelumnya sempat diberi tawaran untuk menjabat sebagai pelatih interim Chelsea. Memang sudah berjodoh. Penunjukan Thomas Tuchel pada pertengahan musim tersebut pun berbuah sangat manis. Tuchel mampu melebur dengan para penggawa Chelsea dan berhasil memainkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pasukannya. Meski perjalanannya di kompetisi Liga Primer Inggris masih berliku, Tuchel mampu membuktikan diri bahwa dia adalah pelatih kelas dunia. Dengan waktu yang relatif singkat, yakni 6 bulan, Tuchel telah berhasil membalikan roda nasib klub asal London tersebut. Itu terbukti dari perjalanan mulus yang diraih Chelsea di kompetisi Liga Champions Eropa. Peran penting yang diberikan Thomas Tuchel. Sejak kedatangan Thomas Tuchel, Chelsea ketika itu jadi tim yang lebih bergairah. Keberadaan ex-pelatih Borussia Dortmund itu memberi pengaruh luar biasa pada kembalinya performa hebat Chelsea. Bermodal pemain-pemain muda potensial, Tuchel berhasil melibas 14 pertandingan awal sebagai pelatih The Blues. Meski sempat tumbang di tangan West Brom, Tuchel berhasil meredam perlawanan Manchester City dalam 2 pertandingan sekaligus, sebelum kembali bertanding melawan mereka di final Liga Champions Eropa. Melihat sosok Ralf Rangnick sebagai guru, gaya bermain gegenpressing lekat pada Tuchel. Terlihat kerap menggunakan formasi 3 back, Tuchel banyak memanfaatkan peran pemain sayap untuk melakukan serangan balik dan memanfaatkan celah di lini pertahanan tim lawan. Pelatih asal Jerman itu pun tidak meninggalkan permainan umpan pendek antar pemain. Selain itu, visi bermain yang tak kenal lelah juga berhasil dikombinasikan dengan counter pressing yang dapat timnya lakukan saat tidak menguasai bola. Kami mendorong semua orang untuk maju dan keluar, menjadi lebih berani dan membuat serangan balik yang berbahaya. Itu adalah pertandingan fisik yang berat. Kami harus membantu satu sama lain. Selain menerapkan sistem yang pas, Tuchel juga sukses memberi banyak perubahan di skuad Chelsea. Sejumlah nama yang sebelumnya tampil melempem, lantas mampu bertanding lebih percaya diri. Sebut saja Kai Havertz, Hakim Ziyech, hingga Thiago Silva dan Edouard Mendy yang singkirkan pesona Kepa di bawah Mistar. Tak hanya itu, pemain semacam Jorginho, Christian Pulisic, Andreas Christensen, dan Timo Werner yang sempat jadi bahan cemoohan di era Frank Lampard juga berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya. Bersama Tuchel, Chelsea memiliki lini pertahanan yang kokoh. The Blues saat itu berhasil meraih 20 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Dari seluruh pertandingan di semua kompetisi itu, Tuchel berhasil membawa Chelsea mencetak 39 gol dan hanya kebobolan sebanyak 16 gol saja. Selain itu, lini tengah mereka juga solid. Komposisi pemain Chelsea semakin berbahaya dengan adanya pemain dengan mobilitas tinggi seperti N'Golo Kante. Sebagai penyempurna, Tuchel juga berhasil menjadikan lini serang Chelsea sangat efektif. 2 pemain bintang yakni Mason Mount dan Kai Havertz sukses membuktikan kualitas yang sesungguhnya saat ditangani Tuchel. Laju mulus di kompetisi Liga Champions Eropa. Dengan kombinasi yang pas dan berbahaya, Tuchel berhasil mengubah senyum kecut para penggemar menjadi tawa bahagia. Di kompetisi Liga Champions Eropa, Lampard hanya bertugas di babak grup. Dari 6 pertandingan, Chelsea tak terkalahkan dengan hasil 4 kemenangan dan 2 imbang. Total 14 gol dicetak dan hanya kebobolan 2 gol saja. Kemudian Thomas Tuchel berhasil meneruskan tugas Frank Lampard dengan sangat baik di babak knockout. Dari 6 laga, Chelsea di bawahnya meraih 4 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Gawang Edouard Mendy pun tercatat hanya kebobolan 2 gol. Sedangkan gol yang mampu dicetak Chelsea adalah sebanyak 8 gol. Dalam perjalanannya, Chelsea bahkan harus melewati sejumlah tantangan berat. Di babak 16 besar, mereka harus berhadapan dengan raksasa Spanyol, Atletico Madrid. Beruntung dalam 2 leg,
Chelsea berhasil meraih kemenangan dengan skor agregat 3-0. Berlanjut ke babak perempat final, tantangan mereka tertuang dalam keganasan FC Porto yang pada laga sebelumnya sukses singkirkan Juventus. Dalam dua leg, Chelsea kemudian jadi tim yang lolos dengan keunggulan tipis 2-1. Kemudian di babak semifinal inilah nasib mereka berada di ujung tanduk. Betapa tidak, Chelsea harus berhadapan dengan Real Madrid yang punya kualitas oke, baik secara pemain maupun pengalaman mereka di kompetisi tertinggi Eropa. Benar saja, di leg pertama, kedua tim cuma bermain imbang 1-1. Namun beruntung, di laga kedua, Chelsea mampu tampil spektakuler dengan mencetak 2 gol ke gawang Los Galacticos. Ketika tim bertabur bintang itu tak dapat sekalipun mencetak gol, Chelsea akhirnya melaju ke partai final dengan skor agregat 3-1. Itu menjadi kenangan manis tersendiri, sebab mereka akhirnya sukses membalikan segala prediksi yang kebanyakan menaruh nama Real Madrid sebagai pemenang. Kemenangan Chelsea di final Liga Champions 2021. Di partai final, Chelsea akhirnya harus berhadapan dengan Manchester City yang punya kekuatan superior. Pada laga sebelumnya, The Citizens sukses hancurkan perlawanan Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. Maka bukan sesuatu yang mengenakan bagi Chelsea ketika tim asuhan Pep Guardiola itu meraih kemenangan yang terbilang meyakinkan atas dua tim tersebut. Namun dalam hal ini, Chelsea tak mau berkecil hati. Melalui kepercayaan diri yang ditanamkan Thomas Tuchel, gelar juara menjadi harga mati. Klub asal London itu ingin mengulang sejarah, meski tim biru asal Manchester sedang berjuang sekuat tenaga untuk membuat sejarah. Di laga yang sangat ketat itu, permainan Chelsea berjalan sesuai rencana. Di lini belakang, nama Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, dan Antonio Rudiger tampil sangat brilian. Meski harus diakui, bila Mendy juga tampil apik, Rudiger yang berdiri di lini pertahanan patut diacungi jempol. Pemain tersebut mampu mematahkan beberapa peluang yang diciptakan Manchester City. Menurut WhoScored, Rudiger berhasil melakukan 2 tackle sukses dan 2 kemenangan duel udara. Selanjutnya ada Thiago Silva yang meski dipaksa keluar pada menit ke-39 karena cedera, tetap melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mampu mengorganisir lini pertahanan Chelsea agar tetap aman dan melakukan penyelamatan terhadap pergerakan berbahaya Phil Foden. Dari lini tengah, Kante berhasil menciptakan 1 umpan kunci, 85,3% umpan sukses, 2 sapuan bersih, 7 kemenangan duel, 3 tackle sempurna, dan 2 intercept. Di laga itu, tidak ada pemain lawan yang berhasil melewati dirinya. Lalu di lini depan, Kai Havertz muncul sebagai pahlawan lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-42. Dalam prosesnya, nama Timo Werner juga layak mendapat apresiasi setelah pergerakannya mampu membuat Ruben Dias menjauh guna mempermudah Havertz untuk menciptakan gol. Hingga wasit kemudian meniup peluit panjang Manchester City yang dihuni oleh Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, sampai Gundogan gagal menceploskan 1 pun bola ke dalam gawang. Kegagalan itu juga tak lepas dari kesalahan Pep Guardiola dalam mengatur formasi. Rencana Pep Guardiola yang tampak ingin lebih cepat melakukan serangan di sisi kanan Chelsea hancur oleh kedisiplinan yang ditunjukkan Azpilicueta dan Reece James. Di laga melawan Chelsea itu, The Citizens cuma melepas 7 tendangan dengan sekali mengarah ke gawang.
Mereka juga hanya menciptakan peluang sebesar 0,52, di mana itu menjadi yang terkecil dari seluruh laga yang dilakoni pada musim tersebut. Buah dari keputusan manajemen yang memecat Lampard dan menunjuk Thomas Tuchel, wajah Chelsea selamat dari kesengsaraan. Malah, dalam kurun waktu 6 bulan saja, klub berhasil menciptakan sejarah yang mungkin juga tak dikira oleh seluruh penggemar.